para topluyormuş. Valide Sultan'ın hazinesi payitaht. Sinampo menjawab, perbendaharaan Qasim Sultan akan membuat seluruh ibu kota menjadi kaya. Karena itu, dia tidak punya tempat untuk meletakkan emasnya, dan itulah mengapa dia membangun penginapan. Lalu mengapa dia meminjam? Apa yang akan dia lakukan dengan uang itu? Hususi han yaptırdı. Yakub pun menjawab, aku tidak tahu Pasah. Tapi, dia pergi ke rumah pejabat terus-menerus. Halil pergi ke rumah wanita yang dipanggil dengan Elena. Mungkin wanita itu bisa memberikan informasi yang kita inginkan pada kita. Sinampo menjawab, di mana tempat wanita itu? Eleni adındaki bir hatunun müdavimiymiş. Neredeymiş şu bekere? Singkatnya, malam telah tiba. Qasim bertanya pada Haji, mengapa kamu terlihat gelisah? Katakan saja. Haji pun menjawab, Sultanah, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Qasim pun berkata, katakan saja apa adanya. Olduğu gibi söyle. Şehzademiz İbrahim Hazretleri. Haji pun berkata, pangeran kita, Ibrahim, setelah apa yang terjadi akhir-akhir ini, dia ketakutan, dan dia mencoba untuk bunuh diri. Mendengar hal itu, seketika Qasim menjadi marah. Ve sultanım canına kıymak istediler. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Qasim berkata, Tuhan, berikan aku kesabaran. Mengapa kamu tidak memberitahukan hal ini lebih awal? Bagaimana dia sekarang? Haji pun menjawab, dia baik-baik saja Sultanah. Dokter telah menanganinya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Qasim pun menjawab, aku harus melihatnya. Onu görmem lazım. Aman sultanım gitmeniz. Namun Haji tentu saja mencegah hal itu. Haji berkata, Sultanah, kamu tidak diizinkan pergi ke sana. Amit-amit, jika raja mengetahuinya, segalanya akan lebih buruk. Atike Sultan sedang bersama pangeran. Dia sedang mengurusnya. Jangan khawatir. Qasim pun lalu pergi ke teras. Atike sultanımız da şehzademizin yanında, merak buyurmayın. Di sana, tampak salju telah turun. Haji lalu berkata, Sultanah, kamu akan kedinginan. Şehre ne vakit kış çökse. Qasim pun berbicara, kapanpun salju turun, hatiku merasa tenggelam. Pertama, aku kehilangan Ahmed. Di musim dingin, di taman rahasia. Dia meninggal dalam pelukanku, tempat di mana ditutupi oleh salju. Kemudian, aku kehilangan Mehmet, putraku. Itu ketika salju, sama seperti sekarang. Seluruh dunia membeku, tapi hatiku terbakar. Evvela Ahmet'imi kaybettim ben böyle kış günü. Gizli bahçemizde. Sonra Mehmet'imi kaybettim. Ayıdı böyle, aynı böyle. Ruhları şad olsun sultanım. Amin. Qasim berkata, aku punya mimpi buruk semalam. Lagi-lagi, semuanya terlihat putih. Aku mendengar suara dari kejauhan. Mereka berteriak, Valide, tolong aku. Derinlerden bir çığlık sesi duydum. Validem yardım et diye bağırıyorlardı. Kim olduğunu çıkaramadım. Aku tidak bisa mengetahui siapa orangnya. Apakah itu Qasim atau Ibrahim? Aku segera berlari ke Boxwoods, ke dalam ruangan mereka. Tidak seorang pun ada di sana. Lalu aku pergi ke taman. Di taman, di sana ada mayat yang terbaring di salju. Aku membalik wajahnya. Aku melihatnya. Bahçeye çıktım. Bahçede çevirdim yüzünü. Çevirdim yüzünü, baktım. Kimdi sultanım? Haji pun bertanya, siapa dia Sultanah? Qasim pun menjawab, Qasim. Dia terbaring di sana. Kasım. Kasım. Lan oğlum orada boylu boyunca yatıyordu. Haji pun menjawab, Sultanah, kita akan melalui masa sulit ini. Ketakutanmu
pasti telah terwujud dalam mimpimu. Tapi jangan khawatir, kamu berhasil melewati semuanya. Kamu juga akan berhasil melewati hal ini. Siz her şeyi atlattınız. Di sisi lain, Atike datang mengunjungi Ibrahim. Atike berkata, "Kamu membuatku sangat takut, Ibrahim. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Apakah kamu tidak peduli pada kami?" Ibrahim, "Jangan lagi kamu pernah mencoba untuk bunuh diri." Ibrahim pun menjawab, "Aku tidak akan melakukannya, Atike. Aku tidak mau. Karena ketika Qasim naik tahta, maka aku akan bebas. Hari ini adalah hari terakhir kami di Boxwoods." Atike pun merasa heran dengan jawaban Ibrahim. Kasım tahta çıkınca ilelebet kafesten çıkacağım zira. Ne demek bu? Atike lalu bertanya pada Qasim, "Apa maksudnya ini?" Rahim. Ne olacak? Atike de bilsin. Ibrahim pun berkata, "Apa yang terjadi? Biarkan Atike mengetahuinya. Lagi pula, dia adalah saudari kita. Dia adalah kembaranku. Aku tidak menyembunyikan apapun darinya." Atike pun bertanya kembali kepada Qasim, "Apakah Valide akan melengsarkan kakak kita?" Wajah Qasim pun nampak sangat kesal, karena kini Atike mengetahuinya. Akhirnya, Atike pun menemui ibunya. Ketika masuk ke ruangan ibunya, Atike pun berbicara, "Keluar, tinggalkan kami sendirian." Çıkın dışarı, yalnız bırakın bizi. Validem. Ne oluyor burada? Qasim lalu bertanya, "Ada apa?" Atike pun berkata, "Ada apa denganmu, Valide? Bagaimana bisa kamu melakukannya? Bagaimana bisa kamu melengsarkan kakakku?" Qasim pun berkata, "Diamlah. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu?" Atike pun menjawab, "Jangan membantahnya. Aku baru saja dari Boxwoods. Aku tahu segalanya." Qasim pun menjawab, "Jadi, apakah kamu tahu apa yang dilakukan oleh kakakmu? Dia akan membunuh saudaramu, dan aku harus mencegahnya, tidak peduli apapun. Aku akan melakukan apapun untuk membuat saudaramu tetap hidup." Aklına koymuş, kardeşlerinin canına kıyacak. Kardeşlerinin hayatta kalması için her şeyi yapacağım. Böyle mi hayatta tutacaksınız kardeşlerimi? Atike pun menjawab dengan membentak ibunya. "Jadi seperti inikah caramu membuat mereka tetap hidup? Apakah kamu bisa melindungi mereka ketika kamu menempatkan mereka dalam bahaya? Bagaimana bisa kamu merencanakan hal ini? Ini hanya akan memberikan kematian. Valide, kamu akan selalu menemukan cara untuk membenarkan dirimu sendiri. Apakah ini caramu dengan mengatakan kakakku ingin membunuh saudaranya?" Atarak mı koruyacaksınız? Böyle bir şeyi nasıl tahayyül edersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şeyden haberin yok. Geçmişsin karşıma büyük bir...